Oke, kita lanjut ke part 5 tentang latihan soal dan pembahasan penilaian tengah semester SMP kelas 8. Oke, jangan lupa ya untuk soal esai diketahui, ditanyakan, dan jawab. Nah, untuk yang nomor 1 itu disajikan suatu gambar, siswa dapat menghitung besar tekanan. Oke, di sini ada gambar masanya 12 kilo. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ada balok dengan ukuran seperti itu 6 kali 5 kali 8 cm. Yang ditanyakan itu berapakah tekanannya? Oke, yang ditanyakan itu tekanan. P, gampang ya jawab. P itu sama dengan F per A. F-nya ada enggak? Oke, kalau F belum ada, itu dicari dari massa dikalikan percepatan gravitasi. M kali G, masanya 12, G-nya 10, 120 Newton. Oke, 120 Newton. A-nya yang mana? A itu luas penampang bagian bawah. Di situ luas penampangnya A sama dengan dijadikan meter sekalian, jadi 5 cm itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter atau 30 kali 10 pangkat min 4 atau 3 kali 10 pangkat min 3, 0,003 satuannya, sehingga di situ jawabannya 120 bagi 3. Oke, 120 bagi 3, ini mundur 1, 2, 3, mundur 3 kali dibagi 3, jawabannya 40.000 Pascal, seperti itu. Kemudian nomor 2 disajikan gambar dua benda yang berada di dalam zat cair dengan kedalaman yang berbeda, menghitung perbandingan tekanan hidrostatisnya. Nah, di sini ada ikan 1 40 cm dari dasar, kemudian ikan 2 itu 10 cm dari dasar. Oke, kita cari H1 dulu. H1 nya berapa ini? Kalau misalnya kedalamannya 60 dan ikan tersebut 40 cm di atas dasar, maka 20 cm untuk H1. Kemudian H2 nya berarti 60 min 10 50 cm. Jangan lupa diketahui ada H1 20 cm, kita jadikan meter sekalian 0,2 meter. Kemudian ada H2 itu 50 cm, kita jadikan meter sekalian 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan perbandingan tekanan 1 banding tekanan 2. Oke, berarti salah satunya kita harus mencari masing-masing tekanan. Jawab. Ini ya, P1 berarti rho GH1. Rho-nya karena sama-sama di air berarti 1000. G-nya 10, H1-nya 0,2 sehingga jawabannya 2000 Pascal. Kemudian P2 rho GH2, rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya 50, 0,5 5000 Pascal, sehingga P1 banding P2 sama dengan 2000 dibanding 5000. P1 banding P2 banding itu kan sama aja pembagian 2 banding 5. Jadi perbandingan P1 banding P2 sama dengan 2 banding 5. Seperti itu jawabannya. Kemudian yang nomor 3
Disajikan gambar organ pernafasan, siswa dapat menyebutkan nama-nama dan fungsinya. Oke, fungsi rongga hidung banyak sekali ya. Kemudian fungsinya sebagai ada konka, ada saraf esofagus, ada saraf olfaktori, kemudian ada rambut hidung dan lain sebagainya. Kemudian ada faring, laring, faring. Nah, di faring itu ada yang namanya katup epiglotis. Nah, di situ menghubungkan antara saluran pernafasan dengan pencernaan. Kemudian setelah itu ada laring. Di laring itu ada pita suara. Kemudian di trakea itu tersusun dari tulang rawan hialin dan ada epitel yang bersilia, sehingga di situ bisa digunakan untuk menyaring kembali kotoran yang masih masuk. Kemudian bronchiolus itu percabangan menuju alveolus. Kemudian alveolus itu sebagai difusi O2 dan CO2 seperti itu. Kemudian yang nomor 4 menjelaskan volume pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi pernafasan dada itu ketika otot tulang rusuknya terangkat karena kontraksi otot tulang rusuk, sehingga kalau berkontraksi nanti otot tulang rusuknya besar, volumenya besar, sehingga tekanannya kecil. Kalau tekanan kecil, maka udara dari luar itu dapat masuk ke dalam. Kemudian kalau yang pernafasan dada itu ketika tulang rusuknya turun karena otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, sehingga volumenya kecil, tekanannya besar. Karena tekanan di dalam itu besar, sehingga udara dapat keluar seperti itu. Kemudian kalau pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma. Otot diafragma itu berkontraksi sehingga diafragmanya justru mendatar ya, sehingga volumenya membesar. Kalau volume besar, tekanannya kecil seperti itu, sehingga udara dapat masuk. Kemudian ketika ekspirasi atau keluar itu otot diafragmanya itu berelaksasi, sehingga di situ melengkung ya, sehingga volume dada itu kecil, tekanannya besar. Karena tekanan di dalam itu besar, sehingga udara dapat keluar seperti itu. Kemudian yang nomor 5, siswa dapat menjelaskan cara menanggulangi penyebab pandemi COVID-19. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Kemeninfo RI, itu yang pertama selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang kedua, gunakan tisu saat batuk pilek. Kemudian yang ketiga, makan yang bergizi. Yang keempat, konsumsi makanan yang dimasak dengan sempurna. Hati-hati terhadap kontak hewan dengan manusia. Bila demam, batuk, pilek, segera ke fasilitas kesehatan. Selain itu juga harus jaga jarak. Nah, seperti itu. Jadi tidak kontak dengan siapapun, tidak bersentuhan dulu. Kalau misalnya pun saling bersentuhan, harus selalu cuci tangan atau menggunakan sabun atau hand sanitizer. Seperti itu pembahasan PTS kali ini. Semoga dapat dimudahkan, kalian dimudahkan dalam mengerjakan dan diberikan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.